Sebagai seorang muslim, terbesit rasa iba ketika melihat saudara kita sesama muslim tersiksa saat merasakan jin dalam tubuh mereka bereaksi, serta menolak untuk keluar dari tubuh jamaah. Saya pun membantu jamaah agar mereka tersadar dan dapat membebaskan diri mereka dari belenggu jin zolim dengan doa-doa ruqyah yang saya dapat dari para peruqyah yang selama ini saya kenal. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda yang mengalami reaksi seperti makhluk gaib yang buas. Tatapan tajam dari kedua matanya, suara erangan seperti hewan buas, dan tangan yang mencengkeram seperti hendak mencakar mangsa, menandakan bahwa ia sedang dalam pengaruh jin zolim. Suara yang berubah tak seperti manusia normal pun menjadi tanda bahwa pemuda ini sering dikuasai oleh jin yang selama ini berada di dalam dirinya. Beberapa peruqyah pun berusaha untuk menenangkan dan mengembalikan kesadaran pemuda ini agar terlepas dari jeratan iblis melalui tentara-tentaranya, jin zolim laknatullah. Doa-doa ruqyah yang dibacakan membuat jin zolim semakin berat dan memberontak hendak menyerang para peruqyah yang akan membantu pemuda ini lepas dari jeratan bangsa jin. Bersama-sama mengalahkan jin zolim, saya pun turut membantu agar pemuda ini tersadar dengan membimbingnya untuk mengingatkan Allah dan beristighfar. Alhamdulillah, bantuan dan bimbingan para peruqyah membuat jin zolim tak berkutik dan melemah karena kuasa dan izin Allah melalui hamba-hambanya yang soleh. Saya pun bergegas ke arah yang lain, di mana ada seorang jamaah yang lagi-lagi melakukan gerakan bela diri dan hendak menentang orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bertarung. Ia adalah Abdullah, pemuda asal Nangroh, Aceh Darussalam ini, mengikuti ruqyah massal bersama kakaknya. Sudah hampir 5 tahun, sikap dan perilaku Abdul tak terkendali dan semakin menjadi-jadi, sehingga membuat keluarganya heran bercampur sedih. Bismillah, lembutkan hati ya Allah. Lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah. Tarik amarahnya ya Allah. Tarik nafsunya. Mas Abdul, saya berbicara pada nafs Mas Abdul ya. Nafsnya, nafsu Mas Abdul, ambil jasadnya Mas. Ambil jasadnya, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Saat hendak diruqyah, terlihat jelas penolakan jin zolim yang berusaha untuk menggagalkan upaya para peruqyah untuk menyadarkan Abdul kembali ke jalan yang lurus dan terbebas dari pengaruh setan. Tegakkan jari tauhidnya. Tegakkan jari tauhidnya. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas Abdul kalau udah ngambil jasadnya, kita beristighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Mas Abdul, ayo dikuasai jasadnya. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah Mas Abdul. Mas Abdul. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Saat proses ruqyah massal, Abdul pun berusaha untuk meninggalkan masjid, namun dihalangi oleh sang kakak dan tertahan di pelataran masjid. Lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya masyarul jin, kalian lemah, kalian lemah, kalian lemah. Ya kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Bismillah, bismillah. La haula wala quwata illa billah. Ustadz Andri pun langsung membimbing Abdul untuk bertaubat dan meneguhkan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kalian kepada Allah. Namun justru perlawanan yang didapat oleh Ustadz Andri. Semakin Abdul melawan, semakin teguh keyakinan Ustadz Andri untuk membimbing Abdul untuk terbebas.
Ustadz Andri berusaha membimbing agar Abdul untuk kembali bertauhid, yang berarti hanya percaya dan menggantungkan segala hal yang diharapkan di dunia dan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah agar Allah merahmati kalian. Hentikan kezalimannya sekarang, hentikan kezalimannya, hentikan kezalimannya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hilangkanlah kekuatan jin ini ya Allah. Bismillah. Nakum ilaina la turja'un. Di mana? Di sini. Bismillah. Yuk, yang di pundak keluar. Yang di pundak keluar. Takutlah kalian kepada Allah. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allah. Ya Allah, haramkan tubuh ini dikuasai bangsa jin ya Allah. Haramkan tubuh ini dikuasai bangsa jin ya Allah. Haramkan tubuh ini digunakan bangsa jin ya Allah. Bismillah, bismillah, astagfir. Beristighfar. Mas Abdul, yuk beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, haramkan ya Allah. Haramkan tangan ini. Kesombongan bangsa jin yang tak terbantahkan terlihat dari sikap Abdul yang berusaha untuk menolak mengacungkan jarinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Keluar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluar. Yang di perut, yang di dada, yang di tangan, semua, yang di kepala. Keluar. Tinggalkan tubuh saudaraku ini ya, masyarakat jin. Takutlah kan azab Allah. Ya, kuasai. Mas Abdul bisa. Sekarang tegakkan jari tauhidnya. Bismillah. Tegakkan jari tauhidnya. Ya. Bismillah. Sekarang Mas Abdul bisa mengeluarkannya dari dalam. Namun, saya dapat melihat bahwa jauh dalam diri Abdul, ia ingin terbebas dan kembali seperti sedia kala. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Terus. Hingga akhirnya, Abdul pun semakin lemas seiring dengan jin zolim yang dilemahkan melalui kemantapan Abdul dalam menegakkan tauhid dalam sanubarinya yang dilambangkan melalui acungan jari telunjuk. Tarik keluar. Bismillah. Tarik keluar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nama Allah, mohon sama Allah kekuatan. Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melalui kelemahannya itu keluarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus keluarkan dari dalam. Yuk, dengan jari tauhid ini yang pukulannya amat keras, melebihi pukulan dari besi. Yakin itu. Bismillah. Yuk, keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan. Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mohon kekuatan sama Allah. Lihat kelemahan jinnya. Tegakkan lagi jari tauhidnya. Jangan mau diambil alih. Yuk, haramkan tubuhnya dikuasai bangsa jin. Mas Abdul. Ya Allah, lembutkan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lembutkan hati. Lembutkan jinnya. Dalam keadaan terkulai tak berdaya, Ustadz Andri pun menjelaskan tentang gangguan yang dialami oleh Abdul. Ya, karena dia dulunya senang ya mempelajari ilmu kanuragan, biasanya seperti itu. Jadi jin-jinnya masuk ya, melalui ilmu-ilmu yang memang mengundang bangsa gaib, jin-jin yang termasuk seperti itu. Karena banyak perguruan-perguruannya ini didampingi dengan kekuatan-kekuatan jin. Ya, jin dan seperti itu. Ya. Jadi dia harus mentaubati dulu ilmu-ilmunya ini. Setelah diketahui penyebab gangguan dan solusi yang diberikan oleh Ustadz Andri, saya dan Ustadz Andri pun ingin mengetahui ilmu tenaga dalam seperti apa yang dipelajari oleh Abdul sehingga menyebabkan dirinya tersiksa. Oh gitu, memutar perut. Ilmu apa? Tenaga dalam gitu. Oh, tenaga dalam dengan cara memutar di perut. Ilmunya. Fokus baca. Wajah. Gitu. Terus lalu menyiapkan riba. Kita bisa nyerang dia gitu. Masya Allah ya. Kita banyak bersedaya. Abdul, saya berbicara. La haula wala quwata illa billah. Mas Abdul, ditahan emosinya. Ditahan emosinya. Kuasai. Mas Abdul. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mas Abdul, kuasai. Mas Abdul, kuasai jasadnya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Tiba-tiba, Abdul hendak menyerang sang kakak yang senantiasa menemani Abdul dan hendak membuat sang adik kembali menjadi adik yang dulu ia kenal, adik yang penurut dan penuh kasih sayang terhadap semua keluarganya. Mas Abdul, ya, Mas Abdul. Stop. Ya, bismillah, ya. Lembutkan hatinya, jangan diikuti emosinya. Jangan diikuti ya. Istighfar dulu, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, hamba berlepas diri ya Allah. Hamba putuskan ya Allah ikatan-ikatan ya Allah. Perjanjian ya Allah. Bismillah Mas Abdul, ayo. Bismillah Mas Abdul, kuat. La haula wala quwata. Perjanjian ya Allah dengan bangsa jin ya Allah yang datang ya Allah dari ilmu-ilmu ya Allah, ilmu kesaktian ya Allah. Bismillah, yuk Mas Abdul, kuat. Dan melalui kejadian yang dialami Abdul ini, saya pun mendapatkan pengalaman yang menarik bahwa kasih sayang dalam keluarga merupakan hal yang paling penting, dan sikap saling perhatianlah yang membuat kasih sayang dapat tumbuh dalam keluarga. Kasih sayang dalam keluarga inilah yang membuat bangsa jin enggan untuk mengganggu dan mencelakakan manusia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan terbebas dari segala gangguan setan. Amin ya robbal alamin.